Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini, pagi ini? Sehat semua, Nji? Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pada pagi hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi Allah. Dan semoga dalam pertemuan pada pagi hari ini kita diberi Allah nikmat pemahaman dan bisa memahami ilmu-ilmu agama, pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam. Siswa-siswi kelas 6 yang Pak Guru sayangi dan Pak Guru banggakan, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang materi zakat, materi tentang zakat, pengertian zakat, syarat, dan ketentuannya. Anak-anak kelas 6 yang saya sayangi, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita seperti biasa mengucapkan syukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, dan berdoa kepada Allah semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dirahmati Allah, diridai Gusti Allah, dikasih pengetahuan tentang apa yang belum kita ketahui, dan diberikan Allah ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Kita mulai dengan membaca suratul Fatihah, terus doa belajar sebelum belajar, dan doa lapang dada nggih. Kita mulai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي جميع الأمور واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Siswa-siswi kelas 6 yang Pak Guru banggakan, ini sudah sarapan semua ya. Tadi pagi sebelum berangkat sekolah, sudah sarapan, sudah sehat, sudah kuat, sudah minum susu. Bagi yang meminum susu atau teh hangat, kalau pagi itu nggak boleh minum dingin-dingin. Biar badannya sehat. Oke, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang materi zakat. Anak-anak siswa-siswi kelas 6 yang saya sayangi, zakat sudah ya diperhatikan, tidak boleh ramai, tidak boleh bergurau, harus diperhatikan karena ini penting, karena termasuk mempelajari rukun Islam: syahadat, sholat, puasa, zakat. Oke, zakat, pengertian, syarat, dan ketentuannya. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan. Ditunaikan itu maksudnya dilakukan, dilaksanakan oleh setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat. Jadi zakat itu termasuk rukun Islam yang keempat yang wajib dilaksanakan. Nek coro Jawa ini wajib dilakoni semua orang muslim yang sudah memenuhi syarat. Zakat berarti menyisihkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi, nggak semua orang itu wajib zakat. Nggak semua orang itu wajib menerima zakat dan mengeluarkan zakat. Ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya.
Ada yang berhak menerima, ada yang berhak mengeluarkan. Jadi nggak semuanya dipukul rata, semua orang muslim wajib mengeluarkan zakat. Iya, tapi ada syaratnya. Seorang muslim yang seperti apa begitu maksudnya. Nggak semua harus, boten. Jadi ada ketentuannya. Semua orang wajib menerima zakat. Iya, betul. Tapi ada syaratnya. Nggak langsung dikasih zakat semua. Memberi zakat semua. Nggak gitu. Jadi akan kita, apa namanya, pelajari. Yang perlu diketahui garis bawahnya adalah zakat itu menyisihkan. Menyisihkan itu apa ya? Cara Jawane itu ngarekno. Ngarekno apa nggih? Kalau anak-anak bisa memahaminya dengan bahasa yang sederhana itu apa? Seumpama kalian punya uang 10 juta. Terus kebutuhan kalian itu satu bulan itu 8 juta. Berarti kan masih sisa 2 juta. Lah, 2 juta inilah yang disebut menyisihkan harta tertentu. Sisae, sisae teko 10 juta itu dijekik 8 juta, diambil 8 juta, tinggal 2 juta. Inilah, yang 2 juta inilah yang nanti akan kita bahas untuk dikeluarkan zakat. Oke, lanjut. Hukum zakat. Hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, zakat itu tidak semua orang mengeluarkan. Ada orang-orang yang wajib mengeluarkan, ada orang-orang yang tidak wajib mengeluarkan, bahkan wajib menerima. Ada syaratnya. Menunaikan zakat termasuk merupakan salah satu bentuk ibadah dan kepedulian sosial terhadap sesama. Zakat selain untuk kewajiban sebagai seorang muslim yang mampu, zakat itu juga termasuk kepedulian sosial terhadap sesama. Maksudnya gimana, Pak? Kepedulian sosial itu. Maksudnya, anak-anak, dengan mengeluarkan zakat, kita itu bisa berbagi, bisa menolong kesusahan orang lain. Contoh, orang miskin, orang tua jompo, anak yatim piatu, mereka tidak punya ayah, tidak punya ibu. Mereka mungkin sering kelaparan, ya, tidak punya beras. Lah, dengan zakat yang kita apa namanya kasihkan kepada mereka itu sedikit banyak membantu mereka dari kesusahan yang mereka alami. Jadi itu sosial. Sosial itu adalah saling tenggang rasa. Coro Jawane saling tolong menolong saknoan nanggone wong sing gak duwe duwe. Ngoten maksudnya itu saknoan. Coro kasarannya saknoan. Coro kalau bahasa Jawanya. Kepedulian sosial itu bahasa Jawanya saknoan. Sakno kepada orang yang tidak mampu, orang tua yang jompo, anak yatim piatu, yang nggak punya uang, yang nggak punya beras itu nanti ada dapat pembagian zakat. Ya, hukumnya wajib, nggih. Diingat-ingat, hukumnya wajib bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat. Ada syaratnya, nggak boleh langsung dipukul rata. Oke, oke, lanjut. Syarat wajib zakat. Oke, di sini ada. Orang yang wajib mengeluarkan zakat itu siapa, Pak? Satu, orang yang beragama Islam. Orang Kristen ya nggak ada zakat. Orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, orang agama Protestan, atau orang yang tidak mempunyai agama ateis, mereka nggak ada tuh pelajaran zakat. Orang Kristen wajib zakat, ya nggak boleh. Bukannya nggak boleh, nggak ada pembahasan dan tidak diwajibkan karena mereka bukan orang Islam. Kalau mereka sodako, boleh. Orang Kristen bersedekah apa? Nasi, bersedekah uang ke masjid, boleh nggak apa-apa, baik. Kan itu bentuk sosial, saling bantu-membantu. Tapi kalau zakat, itu beda lagi, nggak boleh.
Orang Pak, saya orang Kristen ya, saya mau zakat ini, zakat beras sama zakat mal, nggak boleh anak-anak. Jadi kalau besok kalian punya teman sudah besar, sudah SMA, sudah SMP, ada teman kalian yang bukan orang agama Islam, terus kalian suruh zakat, hei kamu tuh zakat toh, karena ini wajib bagi semua orang. Nggak gitu. Zakat diulangi Pak Guru lagi, wajib bagi semua orang Islam dengan syarat-syarat tertentu. Yang pertama beragama Islam. Kalau nggak Islam ya nggak wajib zakat lah, nggak apa-apa, nggak zakat, nggak dosa. Kan karena mereka bukan orang Islam. Yang kedua baligh atau dewasa. Dewasa ini ketentuannya gimana Pak? Dewasa. Kalau perempuan umur 15, umur 11 sampai 15 tahun. Kalau laki-laki umur 9 sampai 10 tahun. Itu sudah mencapai apa awal-awal balik itu sudah anak-anak sudah mulai apa itu namanya? Kalau biasanya itu kalau kelasnya itu kelas 4 lah. Kelas 4 MI atau SD itu umur berapa? Umur 9 atau 10 tahun ya. Itu biasanya itu anak perempuan atau anak laki-laki itu sudah dewasa. Dewasa itu maksudnya gimana sih, Pak? Dewasa itu maksudnya bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Contoh, kalian punya adik umur TK atau PAUD yang lucu, yang gemuk, ya. Kalian ajak sholat, nggak mau kalian cubit, kalian apa? Kalian marah-marahi. Jangan, mereka masih kecil. Mereka tidak tahu salah benarnya, dosa tidaknya, baik buruknya, nggak tahu mana anak kecil itu. Tapi kalau kalian udah kelas 6 ya sudah wajib lah. Kelas 6 itu umur berapa anak-anak kelas 6 itu? Kelas 6 itu udah umur 15 tahun ya kewajiban. Wong umur kelas 4 aja umur berapa itu? Kelas 4 itu. Kelas 3 kelas 4 itu umur 9 10 11 itu sudah mulai awal-awal dewasa, nggih. Sudah bisa membedakan antara oh ini langit, oh ini bumi, oh ini dilakukan nggak boleh, ini dilakukan boleh. Jadi memang dewasa itu kesimpulannya adalah arek lanang tawedok sing sudah bisa membedakan baik dan buruk. Kalau anak TK PAUD kan dikasih apapun ya mau aja, walaupun itu nggak boleh tetap dimakan karena mereka nggak tahu. Contoh, Pak Guru punya anak kecil lucu, batuk tak kasih es mau ya mau aja. Padahal kata dokter nggak boleh minum es, gitu. Yang ketiga syarat wajib zakat adalah berakal sehat. Lah, berakal sehat itu gimana Pak Guru maksudnya? Tidak gila. Ada anak-anak di tempatnya Pak Guru itu orang gila, perempuan biasanya minta-minta uang ke Indomaret, minta-minta uang ke kepala desa, minta-minta uang ke sekolah-sekolahan. Apakah orang yang seperti itu wajib zakat? Tidak, karena mereka akalnya nggak apa ya, nggak full gitu loh. Nggak full itu maksudnya nggak waras 100%. Mungkin kadang waras sehat, kadang lagi stres, gila lagi, guyu-guyu sendiri, ketawa-ketawa sendiri, minta-minta uang di jalan. Itu kan berarti akalnya nggak sempurna. Kalau akalnya nggak sempurna berarti nggak sehat, maka tidak wajib zakat. Kalau kita semua ini anak-anak sehat semua kan, kita ngerti uang 2.000, kita sehat, akal kita juga sehat, nggak stres, nggak gila, ya wajib zakat. Yang keempat, merdeka. Merdeka itu gimana, Pak? Apa Indonesia merdeka? Bukan. Yang dimaksud merdeka itu adalah tidak menjadi budak orang lain. Kalau sekarang nggak ada budak ya. Budak itu zamannya Nabi dulu, Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang itu namanya di Indonesia pembantu lah. Pembantu itu budak, tapi pembantu kan dibayar ya. Pembantu itu kalau di rumah memasak, menyapu, terus apa lagi? Membersihkan rumah, disuruh-suruh apa namanya bosnya untuk sopir atau apa kan pembantu semua. Itu dibayar, bukan budak itu.
Kalau budak itu adanya di Timur Tengah, di Arab Saudi itu disuruh kerja, disuruh nyopir, disuruh apapun itu nggak dibayar. Itu budak. Jadi, jadi mereka itu tersiksa. Tapi memang seperti itu. Tapi sekarang nggak ada. Sekarang budak nggak ada anak-anak. Yang ada pembantu yang dibayar. Insya Allah semua manusia di dunia ini merdeka karena mereka sudah tidak menjadi budak siapapun. Oke, selanjutnya yang kelima, milik penuh. Milik penuh itu maksudnya gimana, Pak? Zakat itu nggak boleh kita njaluk. Contoh, ya, contoh, siapa itu namanya? Saya punya uang 2.000. Terus saya minta uang ke tetangga 30.000 buat zakat. Itu nggak boleh. Atau saya minta beras kepada orang lain buat zakat. Itu nggak boleh anak-anak. Zakat itu harus dari uangnya sendiri, dari berasnya sendiri, miliknya sendiri. Tidak boleh mencuri, tidak boleh meminta orang. Masa kita zakat? Pak Guru, aku njaluk berasnya 3 kilo. Buat apa, Uki? Buat itu, buat zakat. Nggak boleh. Zakat itu harus milik sendiri. Nggak boleh milik orang lain. Terus yang keenam ini mencapai nisab. Mencapai nisab itu hitungan. Nisab itu artinya hitungan zakat. Ada hitungannya. Punya kambing berapa, punya uang berapa, punya sapi berapa. Gitu ada hitungannya. Terus masa berlakunya zakat itu kalau zakat mal 1 tahun. Bisa dipahami ya anak-anak? Satu Islam, dua dewasa, tiga berakal sehat, tidak gila, kayak kalau kata temannya Pak Majid, kayak Saras. Ya, kayak Saras. Merdeka, bukan budak, harta yang dizakati miliknya sendiri. Nomor 6 mencapai hitungan nisabnya, hitungan hitungan hartanya itu loh. Yang ke terakhir 7 berlalu 1 tahun atau haul. Maksudnya gimana Pak? Berlalu 1 tahun atau haul itu? Haul itu maksudnya gini, contoh ya. Saya punya kambing 30 sampai 100. Setiap tahun saya harus mengeluarkan zakat kambingnya 1 atau 2. Kalau kambing berjumlah 100 itu nggak ada yang mati atau bertambah. Tetapi seumpama di tengah-tengah 6 bulan, kambing saya mati semua, belum 1 tahun, atau mati separuh lah. Yang nggak wajib mengeluarkan zakat kambing. Karena apa? Zakat mal itu dihitung selama 1 tahun. Kalau belum 1 tahun kambingnya, sapinya mati semua atau banyak yang mati, ya nggak usah zakat mal, cukup bersodakoh gitu saja, nggih. Selanjutnya yang kita pelajari jenis-jenis zakat. Anak-anak kelas 6 yang sangat saya sayangi, zakat itu ada dua. Satu zakat mal, dua zakat fitrah. Zakat mal itu adalah zakat yang dikeluarkan dari harta benda seperti emas, perak, perniagaan, dan hasil pertanian. Seumpama sampean sugih, punya emas banyak, punya perak banyak. Perniagaan itu apa, Pak? Perniagaan itu harta dagangan itu loh, Nak. Dagangan opo lah. Dagangan sembako, beras, apapun itu. Dan hasil pertanian sawah. Kalau pertanian itu ada sawah, petani beras, ada petani tebu, ada petani jagung, ada petani tembakau. Itu semua kan pertanian, ya. Itu ada zakat malnya, wajib mengeluarkan selama 1 tahun 1 kali. Kan tadi ada hitungannya, nggih. Yang kedua zakat fitrah. Lah zakat fitrah ini yang penting, yang banyak. Kalau zakat mal kan biasanya dilakukan untuk orang-orang yang kaya ya, yang hartanya lebih banyak dari kebutuhannya. Kalau zakat fitrah ini yaitu zakat yang dikeluarkan
pada bulan suci Ramadan sebagai bentuk pensucian diri. Samian ketika Ramadan, puasa Ramadan lah puasa selama 30 hari 1 bulan. Biasanya samian nek malam hari raya takbiran kan Allahu Akbar itu kan iya kan banyak orang yang mengeluarkan apa beras ya beras mengasihkan beras ke masjid sak kresek 3 kilo tarong kilo setengah dibawa ke masjid itu apa Pak? Itulah namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat yang dikeluarkan 1 tahun sekali tok. Berasnya berapa kilo Pak? 25 kilo sampai 3 kilo. Lebih boleh, boleh nggak apa-apa. Tambah bagus. Batas minimalnya itu 2,5 kilo sampai 3 kilo. Jangan sampai kurang. Kalau kurang ya nanti nggak termasuk zakat fitrah itu. Ya udah Pak, aku 2 kilo aja. Ya nggak boleh. Zakat fitrah itu harus zakat berupa makanan pokok di negara tersebut atau di wilayah tersebut. Contoh, di Gresik atau di Indonesia ini makanan pokoknya kan beras, sego, nasi. Jadi zakat fitrahnya mari puasa bulan Ramadan 1 bulan, malam harinya itu kalian ambil beras 3 kilo, kasihkan ke masjid. Nanti sudah terkumpul semua di masjid, dibagikan ke orang-orang yang tidak mampu, orang-orang miskin, orang-orang jompo, anak yatim piatu, janda yang nggak punya pekerjaan, pengangguran, nggak punya pemasukan, uang rezeki ya. Jadi zakat fitrah itu saya ulangi zakat yang dikeluarkan di bulan Ramadan atau akhir bulan Ramadan bentuknya berupa makanan pokok. Kalau di Indonesia beras, nasi ya beras. Kalau kamu tinggal di Amerika, seumpama di sana makanan pokoknya roti, ya zakatnya berupa tepung atau apa namanya itu tepung-tepung kayak buat roti itu loh. Itu Pak, di Arab Saudi itu Pak, makanan pokoknya itu berupa kurma sama gandum. Ya, kurma sama gandum zakatnya. Jadi menyesuaikan apa? Makanan pokok yang ada di negara atau wilayah tersebut. Itu zakat fitrah. Nggak boleh zakat fitrah berupa emas, zakat fitrah berupa tas, sepatu. Nggak boleh. Itu bukan zakat fitrah, tapi sodako saja. Karena zakat fitrah itu harus dikeluarkan di bulan Ramadan dan berupa makanan pokok. Pak, zakat fitrahku tak deke riyo wae, Pak. Tak taruh di bulan riyo korban. Nggak boleh, anak-anak. Itu bukan zakat fitrah namanya, itu zakat sembelihan ya. Sodako. Karena zakat fitrah itu hanya dilakukan 1 tahun sekali ketika bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Sampai sini paham ya? Bisa dipahami ya? Simple ya? Intinya zakat fitrah itu beras, nek zakat mal iku duit atau bondo. Zakat fitrah beras itu 3 kilo, zakat mal berupa harta yang sudah dikumpulkan selama 1 tahun. Lanjut, nisab, ala yang tadi yang Pak Guru sampaikan nisab. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Setiap jenis harta memiliki nisab berbeda-beda. Beberapa contoh nisab, seumpama di sini sampean duwe wedhus, nggih, duwe wedhus piro lah? 30 sampai 100. Yang Pak Guru contohkan tadi. Kalau kalian mempunyai kambing atau domba 100, maka wajib mengeluarkan zakat domba itu 1. Maksudnya gimana, Pak? Wedhuse sampeyan siji jikiken sing umur 2 tahun didol duwe ekekno masjid. Itu namanya zakat mal, bukan kambingnya yang dibawa ke masjid. Kurang sama salah paham anak-anak. Kata Pak Guru itu, Bu, zakat mal itu kambing atau harta kita harus dibawa ke masjid, dikasihkan. Bukan begitu. Maksudnya itu bukan kambingnya, bukan sapinya, bukan apanya, tapi uangnya itu loh. Iya, kambingnya betul yang di apa yang dizakati, tapi berbentuklah uang.
Kalau kau pengen nitip ya boleh. Contoh, saman punya kambing, zakat mal. Saman go na masjid. Pak Takmir Masjid, saya zakat mal berupa kambing ini. Saya tidak bisa menjual, sama jual nggih. Engkau duweke gawe zakat malku. Gitu boleh, boleh kalau seperti itu. Tapi kalau moro-moro sama nggawa sapi, nggawa wedhus, moro-moro sama dekat masjid, gak langsung kilo apa masjid tak Pak Takmir aku zakat mal wedhus. Ya jangan. Nanti wedhus sih nelek nang masjid tambah gak karu-karuan. Paham nggih? Contohnya seperti itu. Contoh apa namanya tentang zakat mal itu. Perhitungan zakat. Jumlah zakat bervariasi terhitung pada jenis harta. Berikut contoh perhitungannya. Jadi zakat itu macam-macam. Zakat mal itu macam-macam itu apanya? Itemnya. Nek wedhus iku zakate sakmene umur sakmene. Nek sapi nek duwe jumlah sakmene umur sakmene zakate sakmene. Mboten sama. Ngoten. Mbak nggak apa dipukul rata sama semua zakatnya. Mboten. Ada zakat mal itu yang berupa emas, ada yang karena banyak berupa perak, ada yang karena petani kaya. Itu hitungannya sendiri. Yang nomor dua, zakat fitrah. Zakat fitrah itu berapa, Pak? 3 kilo atau 2,7 lah. Jangan mepet-mepet. Kalau 2,5 itu kemepetan ya. 2,7 kilo atau 3 kilo atau 3, liter beras. Atau lah ini ada zakat fitrah itu beras atau makanan pokok lainnya untuk setiap jiwa. Jadi ini makanan pokok wong Indonesia beras, ya beras zakate. Kalau makanan pokok wong Amerika roti, ya zakate tepung mentahan, nanti dibuat roti. Kalau zakat fitrah apa orang Arab Saudi itu makanan pokoknya kurma, ya zakatnya kurma, gitu maksudnya. Sesuai dengan makanan pokok daerah masing-masing. Penyaluran zakat. Zakat disalurkan kepada 8 golongan yang berhak menerimanya. Nah, ini anak-anak yang saya sampaikan tadi, zakat itu wajib dikeluarkan dan wajib diterima oleh orang-orang dengan syarat tertentu. Sekarang kita akan membaca dan mempelajari tentang orang yang berhak menerima zakat. Ada 8. Satu, fakir. Orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan. Pengangguran. Tapi ini nganggur nggak mau bekerja, ya nggak boleh. Maksudnya fakir itu orang yang sudah berusaha bekerja, tapi belum mendapatkan pekerjaan. Makanya dia belum punya uang. Yang kedua, miskin. Orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Terkadang ada tetangga kita, teman kita, saudara kita, bekerja, Pak. Iya, bekerja, tapi miskin. Loh, miskin itu gimana? Ya, sama saja tadi, nggak punya uang. Uangnya sedikit. Uangnya cuma sedikit. Untuk mencukupi kebutuhan makannya saja nggak cukup. Apalagi untuk mengeluarkan zakat. Yang ketiga yang berhak menerima zakat, amil zakat. Amil zakat itu orang yang bertugas mengelola zakat. Ya kayak di masjid gitulah. Kalau sampean kabeh nggawa beras, saman bawa nang masjid, pastikan ada petugas yang menerima ya. Itu amil zakat. Mereka berhak menerima. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Dari sampean punya apa itu namanya saudara atau teman. Sik baru melbu Islam pas apa namanya tengah-tengah Rioyo, pas akhir Rioyo, pas Ramadan, padahal awalnya Kristen, maka orang itu wajib menerima zakat karena disebut mu'alaf orang yang baru masuk Islam. Rikob itu budak yang ingin memerdekakan diri. Maksudnya budak apa Pak? Rikob itu pembantu. Nih sekarang nggak ada, dulu ada. Rikob itu pembantu yang memerdekakan diri sendiri. Wajib itu dikasih zakat, wajib dikasih uang, wajib dikasih makanan. Nggak boleh nggak. Gharim orang yang terlilit utang.
Orang yang terlilit utang di sini maksudnya yaitu orang yang punya hutang tapi tidak mau apa apa jenenge iku gak gelem nyauri. Duwe utang, wis duwe waya nyaur gak gelem nyaur. Itu bukan orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat itu orang yang banyak hutang, sudah bekerja maksimal, tapi belum punya uang untuk nyaur hutang. Maka dari itu, kalau orang yang sudah bekerja, orang yang sudah berusaha, utangnya akeh, wajib disakno, wajib dizakati, dikai beras zakat. Tapi ini orang itu nggak sakno, orang itu nggak mau bekerja, nggak bisa disakno, sehat, tapi utangnya kayak gak gelem nyaur, numpuk terus, nggak mau berusaha bekerja untuk nyauri apa, nyauri utangnya. Ya itu bukan ghorim namanya, memang orang malas. Terus-terusnya, visabilillah. Nomor 8, orang yang berjuang di jalan Allah. Barangkali sampean, ono dulur sampean nang Indonesia sing perang. Ono dulur sampean nang orang Indonesia iki, apa namanya? Atau teman sampean jalan-jalan, jalan-jalan apa itu ke tempat-tempat para wali sebagai seorang musafir visabilillah, atau seseorang yang tidak pernah apa itu namanya, mengingkari janji kepada Allah. Contoh ketika perang zaman para nabi dulu ya. Ketika perang itu zaman para nabi dulu itu namanya jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah itu banyak anak-anak contohnya. Contohnya ya perang peperangan. Contoh lagi ya apa itu namanya, mem, apa, berperang terus terbunuh. Ngoten itu loh. Kan terbunuh kan termasuk orang yang fisabilillah, matinya syahid karena membela agama, berjuang di agama Allah. Yang terakhir Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Yang dimaksud Pak Guru Ibnu Sabil tadi itu yang itu, yang anak, yang anak atau teman kita jalan-jalan terus dalam perjalanannya itu apa itu namanya, bekalnya, uangnya, nasinya habis. Itu wajib kita kasih zakat kalau kalau kita tahu, kalau kita itu apa itu ngerti kalau ada orang yang jalan di jalan-jalan raya, di pinggir-pinggir jalan untuk apa? Mencapai kepada Allah, wajib dizakati. Yang terakhir Ibnu Sabil ini tadi ya. Setelah seterusnya anak-anak yaitu manfaat menerima zakat. Mustahik artinya orang yang mengeluarkan zakat. Oh, mustahik itu artinya orang yang berhak menerima zakat. Terus muzaki orang yang wajib mengeluarkan zakat. Zakat memiliki banyak manfaat, di antaranya membersihkan harta dan mensucikan diri, membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial, memperkuat rasa solidaritas kepedulian sosial. Kesimpulan dari materi ini adalah zakat itu wajib bagi setiap orang yang muslim yang tahu hitungannya. Kalau zakat mal, kalau zakat fitrah nggak pakai dihitung, langsung aja ambil beras 3 kilo atau 3,5 liter, 3,5 liter, langsung digai zakat nang masjid ketika malam hari raya. Terus membantu rasa solidaritas, tentang kepedulian sosial. Dengan kita berzakat, membagikan rezeki kita kepada orang lain dengan cara yang benar, sama saja kita memperkuat rasa keadilan atau rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Alhamdulillah, manfaat zakat dan sampai akhir materi kita sudah selesai. Nanti anak-anak kita akan apa tuh namanya, membuat sesi tanya jawab atau membuat dialog antar sesama teman sejawat, atau nanti kita akan mengerjakan kuisis
yang akan dikasih Pak Guru untuk bisa saya mengukur kepahaman anak-anak dalam Pak dalam penyampaian saya pada pagi hari ini. Begitu yang bisa Pak Guru sampaikan anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah atau ada yang kurang paham nanti acungkan tangan kita tanya ya, langsung kita berdiskusi lagi. Saya akhiri, terima kasih. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin bareng-bareng dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anak semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat berkah fiddin wa dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.